Salam hangat dalam kasih Yesus Kristus. Pada pertemuan kita saat ini, judul pelajaran kita adalah pemeteraian mereka yang jumlahnya 144.000 dan rombongan besar dari kitab Wahyu pasal 7. Sebelum kita memulai pembahasan kita akan mendengarkan renungan yang akan saya bacakan dari buku Counsel on Sabbath Schoolwork, halaman 25, paragrafnya yang pertama. Masih banyak kebenaran-kebenaran yang berharga yang akan diungkapkan kepada umat dalam masa yang berbahaya dan gelap sekarang ini. Tetapi adalah maksud setan yang teguh untuk menghalangi terang kebenaran supaya tidak bersinar di dalam hati manusia. Kita ingin memiliki terang yang telah disediakan bagi kita, maka kita wajib menunjukkan kerinduan kita terhadapnya dengan cara menyelidiki firman Allah dengan rajin. Kebenaran-kebenaran yang berharga sudah lama tersembunyi dalam gelap akan diungkapkan dalam suatu terang yang akan memanifestasikan kepatuhannya yang suci. Karena Allah akan memuliakan firman-Nya, sehingga ia itu akan terlihat dalam suatu terang di mana kita belum pernah menyaksikan sebelumnya. Tetapi barang siapa yang mengaku mencintai kebenaran, wajiblah membentangkan semua kekuatan mereka supaya mereka dapat memahami perkara-perkara dari firman, supaya Allah dapat dipermuliakan dan umatnya dapat memperoleh berkat dan terang. Dengan hati yang rendah dan berserah oleh kemurahan Allah, hendaklah kamu datang kepada tugas penyelidikan Alkitab, bersiap untuk menerima setiap sinar dari terang ilahi, dan supaya berjalan dalam jalan kesucian. Jadi, saudaraku, firman Tuhan sebagai renungan pada seri belajar kita saat ini mengungkapkan bahwa masih banyak kebenaran yang berharga yang akan Tuhan ungkapkan kepada umatnya pada masa yang berbahaya dan gelap sekarang ini. Dan kita melihat bagaimana usaha setan yang sangat luar biasa untuk menghalangi terang kebenaran itu supaya tidak bersinar di dalam hati manusia. Sepanjang zaman, inilah yang setan lakukan karena setan tahu apabila setiap orang berhubungan terhadap kebenaran, maka kebenaran itu akan berkuasa menyinari kehidupannya. Maka saudaraku, biarlah kita menjadi umat-umat Tuhan yang senantiasa bertekun, rajin menyelidiki firman Tuhan, menghidupkannya, dan senantiasa merindukan akan firman itu. Karena hanya mereka yang demikian inilah yang berbahagia di setiap zaman sampai kepada setiap kebenaran yang Tuhan ungkapkan di dalam setiap zamannya. Oleh karena itu, saya mengundang kita untuk bertelut dan juga berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kemuliaan surga, kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini, kami boleh belajar bersama-sama untuk menyelidiki akan firman-Mu. Berikan kepada kami hikmat dari surga, dan biarlah firman ini juga boleh kami dapat hidupkan, dan juga kami boleh sampaikan kepada saudara kami yang lainnya. Ampuni akan setiap salah dosa kami Bapa, berkatilah acara ini. Kami berdoa yang dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Baik, sekarang kita akan baca ayatnya dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 1-4. Ayat 1 dikatakan, kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin yang bertiup di darat ataupun di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain
muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan juga laut. Ayat 1 menjelaskan kepada kita bahwa Yohanes melihat ada 4 malaikat yang bertugas untuk menahan keempat angin bumi. Di ayat 2, Yohanes melihat ada seorang malaikat lain muncul dari sebelah timur tempat matahari terbit. Dan malaikat itu membawa meterai Allah yang hidup. Dan malaikat itu berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Kita lanjut baca ayat 3-nya. Katanya, janganlah merusakkan bumi ataupun laut ataupun pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi saudaraku, kita melihat di sini bahwa di ayat 4 Yohanes mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, yaitu 144.000. Dan kita perlu ingat bahwa yang dimeteraikan, yang didengar oleh Yohanes adalah dari keturunan Israel. Inilah poin-poinnya. Yohanes lihat ada 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi. Lalu ada seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, yaitu sebelah timur, dan membawa meterai Allah. Dan keempat malaikat lain ada ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Dan yang Yohanes dengar di ayat 4, bahwa jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Untuk bisa kita dengan mudah menggambarkan apa yang Yohanes lihat dan dengar, kita akan melihat gambar ini. Di mana kita melihat di sini ada 4 malaikat yang sedang menahan 4 angin bumi. Lalu ada seorang malaikat dari sebelah timur, dia membawa meterai Allah yang hidup, dan dia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak. Jadi ada malaikat yang menahan angin, 4 malaikat yang menahan angin, ada juga 4 malaikat yang tugasnya merusak. Jadi di sini kita melihat ada 2 pengerusakan yang terjadi. Yang satu, pengerusakan itu dilakukan oleh perantaran angin. Dan yang lainnya oleh perantaran malaikat-malaikat. Jadi angin yang ditahan oleh malaikat itu adalah untuk merusak umat Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan perintahkan untuk ditahan. Tetapi ada juga pengerusakan yang lain yang dilakukan oleh Tuhan melalui malaikat-malaikatnya. Tentunya pengerusakan ini dilakukan adalah terhadap orang-orang jahat. Dan kedua perintah yang disampaikan kepada malaikat-malaikat itu, yang satu supaya mereka menahan angin itu agar tidak bertiup ke atas bumi atau pada lautan dan pada sesuatu pohon kayu. Yang lain supaya malaikat-malaikat itu sendiri menahan diri dari merusak bumi, laut, dan pohon-pohon kayu sampai semua hamba-hamba Allah selesai dimeteraikan. Oleh sebab itu, karena segera setelah hamba-hamba Allah dimeteraikan,
baik angin-angin itu maupun malaikat-malaikat itu akan mulai melakukan pengerusakan. Maka timbul pertanyaan, apakah yang dilambangkan oleh pekerjaan angin-angin itu maupun malaikat-malaikat itu? Pertikaian politika atau sesuatu yang lain? Ini yang kita akan perlu pelajari. Sekarang mari kita baca dari kutipan Roh Membuat dari buku Testimonis jilid 5 halaman 152. Waktu itu akan datang apabila kita kelak tidak mungkin dapat berbelanja dengan harga berapapun. Keputusan akan segera keluar melarang orang untuk berjual beli dari siapapun, terkecuali dia yang memiliki tanda binatang itu. Selama sesaat kita telah mendekati peristiwa ini yang terjadi di California. Namun ini baru hanya ancaman dari peniupan keempat angin-angin itu. Sekaliannya masih akan ditahan oleh keempat malaikat itu. Kami belum siap. Masih ada lagi sesuatu tugas yang harus diselesaikan. Dan barulah malaikat-malaikat itu akan diminta untuk melepaskannya. Agar supaya keempat angin itu dapat bertiup ke atas bumi. Yaitu akan merupakan suatu masa penentuan bagi anak-anak Allah. Yaitu suatu masa kesusahan yang sedemikian itu. Belum pernah ada semenjak berdirinya suatu bangsa. Sekaranglah kesempatan kita untuk bekerja. Jadi dari kutipan ini, disebutkan adanya suatu tanda binatang. Dan dikatakan tanda binatang ini selama sesaat kami, dikatakan Ellen G. White, mendekati peristiwa ini terjadi di California. Tetapi dikatakan bahwa tanda binatang itu hanyalah ancaman dari peniupan angin-angin itu. Dan sekaliannya itu masih ditahan oleh keempat malaikat itu, yaitu keempat angin-angin itu. Karena apa ditahan? Karena kami belum siap. Umat-umat Tuhan belum siap. Jadi kenapa angin-angin itu ditahan? Karena umat Tuhan belum siap dan masih ada lagi sesuatu tugas yang harus diselesaikan. Dan setelah itu barulah malaikat itu diminta untuk melepaskan angin-angin itu. Jadi keempat angin-angin itu adalah sama dengan tanda binatang. Dari kutipan Testimonis jilid 5 halaman 152. Jadi poin dari Alkitab maupun Roh Nubuat yang sudah kita baca. Jadi mereka yang 144.000 harus dimeteraikan sebelum tanda binatang yang masih ada di depan kita. Bahwa empat angin tidak melambangkan perang-perang atau pertikaian politik atau kerusakan biasa, sebab hal ini selalu terjadi dan 144.000 belum dimeteraikan. Dan di dalam ayatnya Tuhan sangat tegas baik Alkitab maupun Roh Nubuat bahwa angin itu tidak akan terlepas sampai umat-umat Tuhan yang 144.000 itu dimeteraikan. Angka 4 digunakan untuk menunjukkan bahwa tanda binatang dan pengerusakan oleh malaikat-malaikat itu adalah mendunia, yaitu 4 arah kompas, barat, timur, selatan, dan utara. Kita lanjut sekarang kepada Wahyu pasal 7 ayat 5-8. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Aser 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulun 12.000,
dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Jadi saudaraku, bahwa Yohanes mendengar dengan jelas disebutkan jumlah 12.000 dari 12 suku Israel. Yehuda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manase, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan juga Benyamin. Jadi ini sangat jelas mengatakan jumlah dari suku Israel. Baik, sekarang kita akan melihat apa yang Roh Nubuat katakan mengenai Israel. Di dalam Testimonis jilid 9 halaman 164 dikatakan, agar menjadi sidang yang suci dan murni, Masehi Advent hari ke-7 harus memiliki roh suci dalam hati mereka dan dalam rumah tangga mereka. Allah telah memberikan terang kepada saya bahwa apabila orang Israel sekarang ini merendahkan hati mereka di hadapannya dan membersihkan Ka'bah jiwa dari segala kekotoran, ia akan mendengarkan doa mereka mengenai orang sakit dan akan memberkati dalam penggunaan pengobatannya. Jadi di dalam kutipan ini, Ellen G. White jelas mengatakan bahwa Masehi Advent hari ke-7 adalah sebagai orang Israel sekarang ini. Di dalam kutipan lain, di dalam buku Testimonis jilid 5 halaman 93 paragrafnya yang ketiga dikatakan, dosa Israel kuno adalah tidak mempedulikan pernyataan kehendak Allah dan mengikuti jalan-jalan mereka sendiri yang dipimpin oleh hati yang tidak suci. Israel modern dengan cepat mengikuti langkah-langkah mereka dan Allah tidak senang. Dari kutipan ini juga kita melihat bahwa Israel modern menunjuk kepada sidang Allah, yaitu Gereja Masehi Advent hari ke-7. Selanjutnya kita baca dari buku Bible Commentary volume 7 halaman 970. Kutipan ini banyak terdapat di dalam buku-buku Ellen G. White, di dalam Review and Herald March 9 tahun 1905 disebutkan, marilah kita berjuang dengan segala kekuatan yang Allah telah berikan kepada kita untuk menjadi salah satu dari mereka yang 144.000 itu. Jadi Ellen G. White mengatakan kepada umat Masehi Advent hari ke-7 untuk berjuang dengan segala kekuatan yang Allah berikan kepada mereka untuk menjadi salah satu dari mereka yang 144.000 itu. Jadi kutipan ini juga terdapat di dalam buku Maranatha Tuhan Datang halaman 241 di bagiannya yang terakhir. Oleh sebab itu, dari manakah 144.000 orang yang termeterai itu? Dari Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 8 dan juga kutipan yang sudah kita baca bahwa mereka yang dimeteraikan adalah dari 12 suku Israel. Tetapi tentu saja ini bukanlah menunjuk kepada Israel kuno. Sebab secara bangsa, Israel kuno telah ditolak oleh Tuhan. Dan secara bangsa sampai kepada hari ini, mereka belum menerima kebenaran Kristus dan menjadi orang-orang Kristen. Terlepas dari secara pribadi, ada yang menjadi seorang Kristen. Oleh sebab itu, waktu pemeteraian 144.000 itu menunjukkan suatu waktu sebelum tanda binatang diberlakukan.
berarti waktu kita sekarang ini, di mana kita hidup sekarang. Jadi 144.000 akan ditemukan di dalam sidang Masehi Advent hari ke-7. Satu-satunya sidang yang Tuhan miliki di akhir zaman ini. Yang memiliki kebenaran Tuhan. Tidak ada yang lain, saudaraku. Pelajaran kita ini akan bersambung. Berikutnya kita akan pelajari karakteristik khusus apakah yang mereka miliki. Apakah bilangan 144.000 itu literal atau simbolis? Bagaimanakah mereka akan dimeteraikan? Demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Salam hangat dalam kasih Kristus. Amin.